Hari ini hari Sabat, waktunya untuk sekolah minggu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekolah minggu di GKJ Canden. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita di sekolah minggu GKJ Canden pagi hari ini. Ya. Kita akan menyanyikan lagu. Untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi apa nih Mas Dimas? Apa yuk? Kita mau menyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan, karena hari Minggu tuh Tuhan banget gitu. Yuk. Adik-adik sambil harus ini ya, semangat ya. Kalau mau berdiri boleh berdiri sambil bertepuk tangan. Yuk. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu, sikap yang manis. 5, 10. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Kau telah membangunkan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersama adik-adik sekolah minggu akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari semula ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Yeay. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi dengan judul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar?
Pasti luar biasa kan kabarnya, adik-adik sehat semua pasti. Nah, berjumpa lagi dengan aku Tessa. Pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Tema pada sekolah minggu pada pagi hari ini adalah Aku Sayang Kamu. Diambil dari perikop Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya bukan? Sudah. Bagi yang belum bisa membaca, bisa minta tolong ayah atau ibunya, atau bisa minta tolong kakaknya. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Nah, adik-adik, itu tadi bacaan yang diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Dalam perikop tersebut adik-adik, itu bercerita tentang 6 hari sebelum Paskah, atau bisa dikatakan 6 hari sebelum Yesus disalib. Yesus datang ke Betania. Betania itu tempat tinggalnya Lazarus, asalnya kampung halamannya Lazarus, bisa dikatakan seperti itu. Yesus singgah di rumah Simon, Pak Simon namanya. Di rumahnya Pak Simon tadi diadakan perjamuan untuk Yesus. Nah, di situ juga ada Marta, Maria, dan Lazarus turut diundang ke perjamuan situ. Nah, di situ Marta sibuk melayani, misal ngambilin makanan, minuman buat tamu-tamu lainnya. Sedangkan Lazarus di situ berbincang dengan Yesus, ya, kayak lagi perjamuan, makan-makan, terus banyak yang ngobrol, bincang-bincang. Nah, itu Lazarus lagi berbincang sama Yesus. Sedangkan Maria itu dia pulang sebentar. Dia pulang, ternyata dia ambil minyak urapan, minyak narwastu. Pulang ke rumah, terus dia balik lagi ke tempatnya yang diadakan perjamuan tadi. Dan dia diam-diam mendekati Yesus dan langsung meminyaki kaki Yesus dan langsung menyekanya dengan rambutnya. Biasanya kan nyeka pakai handuk atau tisu atau lap lainnya, tapi dia menyekanya dengan rambutnya. Lalu seluruh rumah Pak Simon tadi itu wangi sekali.
Nah, pada peristiwa itu ada Yudas Iskariot juga. Dia langsung menyela adik-adik dan tanya seperti yang dikatakan tadi di Yohanes ayat 5. Yohanes 12 ayat 5, mengapa enggak dijual aja itu minyaknya? Harganya 300 dinar loh, dan uangnya bisa diberikan ke orang miskin. Yudas kan tanya seperti itu, tapi Yesus tahu maksudnya. Maksud si Yudas itu bukan bermaksud baik, melainkan dia berpikir untuk mengambil uangnya, uang dari hasil penjualan, semisal minyak itu tadi dijual. Nah, ngomong-ngomong tentang minyak narwastu, kok bisa harganya mahal, kok berharga banget sih pada zaman itu? Iya adik-adik, nih bentukannya yang minyak narwastu yang dibawa Maria tadi itu harganya mahal, 300 dinar. Itu adalah semacam minyak urapan kudus yang dibuat dari rempah-rempah, pastinya rempah-rempah yang langka dan rempah-rempah pilihan pada saat itu oleh ahli, yang dibuat oleh ahli wewangian. Nah, itu tentang minyak narwastu bisa kita baca di Keluaran 30 ayat 25. Itu minyak narwastu semacam minyak wangi. Kalau zaman sekarang mungkin trennya essential oil, kan kecil aja harganya mahal. Jadi bisa tahu kan bagaimana kalau sebesar ini harganya 300 dinar. Dinar itu mata uang Romawi pada saat itu, 300 dinar. Satu dinarnya aja itu sama dengan upah pekerja harian di zaman itu adik-adik. Bisa dibayangkan harga minyak narwastu buat mengumpulkan uang 300 dinar, orang harus kerja 300 hari non-stop baru bisa kebeli itu minyaknya. Mahal bukan? Mahal. Nah, balik lagi ke peristiwa tadi yang setelah si Maria mengurapi kaki Yesus, terus disela atau dikomentari sama Yudas, apa tanggapan Yesus adik-adik? Apa Yesus terus jawab, oh iya, kenapa gak dijual aja ya Maria? Kan itu bisa uangnya kasih ke kas kita dan kita bagikan. Maksudnya buat persembahan berupa uang karena hasil penjualan minyak itu tadi. Tapi Yesus malah membenarkan tindakan Maria. Jadi nggak setuju sama pendapatnya Yudas, karena tindakan Maria yang ngasih ke dia, yang mengurapi kakinya tadi, itu adalah suatu bentuk kasih Maria kepada Yesus. Perbuatan Maria ini patut diacungi jempol adik-adik, karena Maria memberi dengan hati yang tulus. Nah, di sini adik-adik jangan salah dulu ya, Maria itu bukan Maria ibunya Yesus, tapi Maria itu saudaranya Lazarus dan Marta. Nah, adik-adik, sampai di sini siapa yang ingin jadi seperti Maria? Dia memiliki hati yang tulus kepada Yesus. Pasti kita semua, bukan? Kita ingin belajar dari Maria. Coba kita simak lagi 3 hal yang dilakukan Maria. Yang pertama, Maria itu memberikan yang terbaik melalui pemberiannya, melalui persembahannya berupa minyak narwastu yang diurapi di kaki Yesus tadi, lalu langsung menyekanya dengan rambutnya sendiri. Yang kedua adalah Maria tahu kesusahan Tuhan Yesus dan ingin menghiburnya melalui perbuatan kasih. Seperti yang kita ketahui di masa Paskah pada saat itu, Yesus itu banyak penolakan. Dia banyak orang di perikop-perikop sebelumnya itu banyak orang yang ingin membunuh Yesus adik-adik semuanya. Jadi ya bisa dibayangkan kan ya, Tuhan Yesus itu sedang cemas, khawatir. Apa ya kalau dikejar-kejar orang sedih gitu kan ya. Lalu di situ Maria datang untuk menghibur Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, Maria ingin membalas kasih dan kebaikan Yesus karena Yesus telah menolong keluarganya.
Nolong apa? Ya nolong Lazarus, menolong membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Itu seneng dong keluarganya kalau Lazarus bangkit tadi. Nah, itu yang dilakukan Maria. Sedangkan kita, apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik semuanya? Yang pertama adalah kita harus bisa membalas kasih Yesus dengan perbuatan baik. Apa sih yang dimaksud perbuatan baik? Ya, seperti contohnya kita bisa mengasihi keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek. Kita harus hidup rukun dalam kasih Yesus. Yang kedua adalah kita mengasihi sesama, mengasihi teman main atau rekan-rekan kita yang lain atau mbak di rumah, itu kita harus kasihi ya adik-adik. Yang ketiga, itu kita harus bisa bersyukur atas berkat Tuhan. Banyak sekali bukan berkat-berkat yang Tuhan berikan ke kehidupan adik-adik. Sampai saat ini masih bisa sekolah, masih punya orang tua yang baik, masih bisa tinggal di rumah yang nyaman, masih bisa dibeliin mainan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur ya adik-adik. Lalu yang keempat adalah kita harus bisa memaafkan dan mengampuni. Seperti yang diajarkan doa Bapa kami, kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kami, orang yang mungkin telah mengecewakan hati adik-adik. Itu kita harus bisa belajar menerima dan mengampuni, memaafkan mereka. Nah, yang kelima adalah kita harus taat akan perintah Tuhan. Tuhan kan mengajarkan untuk kita berdoa. Nah, kita bisa baca Alkitab, memuji Tuhan, juga rajin sekolah minggu. Nah, sekolah minggu itu kan kita untuk belajar firman Tuhan. Nah, terus yang terakhir apa? Yang keenam dalam firman pada hari ini adalah kita taat perintah Tuhan dan guru di sekolah, mungkin adik-adik. Contohnya, misal kita dibangunin orang tua buat sekolah, terus adik-adik masih ngeyel. Nah, atau di sekolah sama bu guru atau pak guru dikasih tugas, nggak dikerjain. Jangan gitu lagi ya, kita harus taat, kita harus mengerjakannya, kita harus siap. Pokoknya kan semua itu demi kebaikan adik-adik sendiri, tidak akan mencelakai adik-adik. Orang tua kita nggak akan berniat mencelakai adik-adik semuanya. Nah, pesan kita di minggu ini adalah untuk kita diajak untuk bisa memiliki rasa sayang kepada semua orang dan belajar untuk mewujudkan rasa sayang itu dengan mau berkorban, seperti yang kita bisa belajar dari Maria, saudaranya Lazarus tadi. Nah, gimana adik-adik? Sudah siap bukan untuk mewujudkan firman-firman Tuhan di kehidupan adik-adik sehari-hari? Siap? Siap dong pastinya. Nah, cukup di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik. Halo. Nah, gimana firmannya tadi? Gimana Mas Dimas? Mendengarkan nggak? Mendengarkan. Iya dong. Luar Pasti biasa. adik-adik juga mendengarkan dengan baik dan pastinya dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita mau nyanyi lagi Mas Dimas? Iya dong, sekali lagi. Iya, kita mau nyanyi lagu Hati yang Gembira, karena setelah mendengarkan firman Tuhan pasti adik-adik gembira, iya enggak? Iya dong. Oke, ayo Mas. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang,
Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Kita nyanyikan satu kali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Oke adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menutup jalani sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih dan berkati kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari semua ini kami panjatkan dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Yeay, untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau nyanyi lagu Tak TikTok. Oke. Tak TikTok jam dinding di atas almari, sekolah minggu telah selesai lagi. Marilah kita pulang dengan gembira, pulang membawa kasih Tuhan kita. Selesai sekolah minggu kita cepat pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan.